Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Tepuk kanan kiri bilang taat gitu. Ya, taat ya. Taat. Dibalik juga apa? Taat juga, saudara. Jadi ketaatan itu dibolak-balik tetap taat aja, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya sudah lama saya dapatkan waktu menghilang. Oke, jadi firman ini sudah lama saya doakan dan Tuhan kasih rema seperti apa ya, ini harus disampaikan ke jemaat gitu. Kemudian Pak Gembala sampaikan nanti khotbah November gitu. Di jadwal itu saya dapatnya di akhir bulan dan temanya beda yang seperti yang saya dapatkan di akhir bulan itu. Temanya tentang apa ya, pokoknya beda lah dengan ini, saya lupa. Kemudian saya berdoa, Tuhan kok nggak ketemu nih gitu, tapi saya belajar taat aja lah ini ya dari Pak Gem gitu kan. Jadi saya belajar taat di sini juga belajar ketaatan. Kemudian minggu kemarin dia bilang tiba-tiba berubah katanya jadwalnya. Oh, ya. Kamu minggu depan ya katanya gitu. Oke, siap. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa saya belajar taat, siapapun itu pimpinan, kita belajar taat. Dan memang Tuhan taruh ketaatan ini di hati saya gitu. Saya dipanggil jadi dari orang yang nggak taat, saudara. Hampir semua dalam pelayanan itu saya melihat, saya review, oh saya bukan tipe-tipe yang taat gitu. Tapi puji Tuhan sampai di hari ini Tuhan ubahkan. Ketaatan itu adalah sebuah proses, saudara. Mungkin hari ini saudara tidak taat, tapi saya berdoa dengan firman Tuhan hari ini kita akan tahu pentingnya ketaatan. Ketaatan itu penting banget di dalam perjalanan kekristenan, saudara. Taat itu satu perjalanan panjang, bukan hanya besok, lusa, atau seterusnya, tapi perjalanan sampai akhir. Maksud saya begini, saudara bisa taat, tapi ujung-ujungnya di hari terakhir saudara tidak lagi sama Kristus. Apakah itu dibilang taat? Enggak dong. Ketaatan itu sampai garis akhir, saudara. Garis akhir itu maksudnya sampai Tuhan Yesus datang, ya saudara di dalam ketaatan bersama Kristus. Saudara tidak pernah menyangkal Kristus di dalam diri saudara. Jadi ketaatan itu berbicara waktu yang panjang, di mana kita mengerjakan firman Tuhan, tetapi ada jatuh-jatuhnya, saudara. Ketaatan itu nggak sempurna, karena Kristus sendiri waktu di kayu salib taat nih, dia jatuh berapa kali? 3 kali, saudara. Jadi artinya di sini ketaatan itu sebuah proses yang nggak mudah, walaupun dibolak-balik taat, gampang mencapainya, tetapi nggak gampang. Oke, slide selanjutnya coba. Pengertian ketaatan. Lanjut. Kita buka di Matius 7 ayat 21. Sudah, saudara? Yang sudah katakan amin. Oke, saya bacakan, simak baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya ada perjalanan, saudara. Bukan hanya berseru, yang bahasa rohnya udah bahasa roh tingkat 7, bukan, saudara. Tetapi yang memang dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa sih? Mengerjakan setiap firman. Firman apa sih? Yang paling penting itu dasarnya adalah kasih, saudara. Jadi hukum yang terutama dan utama adalah kasih. Nah, kasih inilah yang membuat kita itu sampai kepada ketaatan yang benar-benar Tuhan mau. Nanti kita coba buka lagi, kenapa harus kasih gitu. Saudara, saya sering mau di cool, mau di
Saudara, kalaupun di YouTube atau dimanapun hamba-hamba Tuhan besar, semua sampai akhir zaman nanti, khotbahnya itu akan menuju satu kata, cuman kasih, saudara. Nanti saudara simak apa yang saya omong, saudara, bahwa inti kekristenan itu ada di sini, saudara. Perjalanan kasih. Lanjut, selanjutnya. Ketaatan adalah sikap tunduk dan mengikuti perintah Tuhan tanpa ragu atau kebimbangan. Ketaatan mengharuskan kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jadi saudara, ketaatan bisa dikerjakan kalau saudara itu nggak ragu dengan orang yang saudara mau taati gitu loh. Kalau saudara ragu, percuma, saudara akan buang-buang waktu dan saudara akan menjadi orang yang kritis terhadap orang tersebut karena saudara tidak benar-benar percaya sama orang tersebut, pimpinan tersebut gitu. Misalnya saudara di satu perusahaan, saudara nggak percaya dengan keadaan perusahaan saudara. Saudara misalnya jadi marketing nih, tapi saudara tidak yakin dengan produk-produk yang pimpinan percayakan kepada saudara. Saudara selalu akan menjadi orang yang mengeluh, saudara. Taat sih, tapi tidak punya kasih, saudara. Tidak punya passion di dalam perjalanan produk tersebut. Misalnya beras gitu. Saudara tidak percaya bahwa beras tersebut yang terbaik yang saudara jual. Padahal pimpinan udah ngomong, pokoknya nanti sama customer ngomong ini beras mantap ya, pokoknya nggak bisa basi, misalnya gitu. Tapi saudara nggak percaya, saudara. Tapi saudara lakukan, apa yang terjadi? Saudara akan tersiksa di situ. Saudara akan menjadi orang yang di belakang akan jadi gitu, saudara. Ngerti kan maksudnya? Jadi saudara harus mempercayai dulu, supaya saudara taat, harus mempercayai dulu pimpinan saudara. Ini bahwa visi-visinya memang benar untuk perusahaan yang lebih maju dan lebih baik. Percaya aja dulu, langkah lanjut, saudara akan ikhlas mengerjakannya. Amin, saudara. Sampai sini ngerti ya? Belum belum sabar ya. Nah, kemudian percaya diaplikasikan kepada Tuhan. Saudara, selama saudara tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan perjalanan kekristenan saudara, ya buat apa? Buang waktu, saudara. Mending gak usah Tuhan-Tuhanan gitu. Kalau saudara nggak percaya dengan masa depan yang Tuhan berikan, ya percuma. Jangan Kristen-Kristenan dah gitu. Kristen itu apa artinya? Mengikut Kristus, ada salib di sana, tetapi kita percaya ada kekekalan di ujungnya. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Jadi selama Anda tidak mempercayakan diri saudara kepada Tuhan, ya udahlah, yang ini karena saya lahir sebagai Kristen, atau mungkin saudara dengan istri saudara dia udah duluan sama Tuhan, takut gitu, saudara. Percuma, Tuhan tuh lihat hati, saudara. Saudara akan buang-buang waktu. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, percaya sama Dia, saya percaya semua orang yang datang hari ini ibadah itu karena saudara mengasihi Tuhan dan percaya gitu. Nah, itulah ketaatan itu penting. Di dalam hubungan rumah tangga pun demikian. Saudara kalau nggak percaya sama istri saudara, saudara nggak percaya sama suami saudara, yang ada Anda akan tersiksa. Yang ada Anda akan mengasihi dia dengan kasih yang dunia lakukan. Ya karena dia ada duit, tetaplah. Saya waktu di Bangka ada usaha timah, jual beli timah gitu. Waktu bergaul, terus ketemu sama bos-bosnya yang gede-gede gitu. Wah, bos-bosnya karena banyak duit, ya jajannya di luar. Ngerti kan maksud saya ini, jajannya di luar? Soalnya dia ke Jakarta karena mungkin di rumah kurang dipuaskan gitu, jajan di luar gitu. Terus apa kata istrinya? Ya udahlah, orang kan dia berduit nih suaminya. Kalau dia di luar,
bolehlah istri orang, tapi yang penting dia di rumah suami orang, tapi kalau di rumah dia suami saya. Udah sampai nyerah gitu saudara, karena yang ada adalah kepercayaan karena melihat uangnya itu. Dia nggak percaya suaminya, padahal suaminya belum tentu loh di luaran sana jajan gitu, siapa tahu dia bisnis yang memerlukan waktu berhari-hari gitu kan. Nah ini kepercayaan penting saudara, supaya ada ketaatan. Lanjut bang. Ya, problemnya manusia itu, lanjut. Problemnya manusia itu cenderung tidak taat. Ini yang terjadi saudara ketika Adam dan Hawa dibilang sama Tuhan, kamu kelola ini ya taman gitu. Berjalannya waktu nggak tahu lah, sampai itu dari tahun 0 sampai tahun berapa dia masih punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga godaan apapun saya yakin bukan sekali dua kali si iblis mencoba menggoda ya. Lanjut coba bang, kita coba lihat apa sih penyebabnya si Adam dan Hawa itu nggak taat. Ini penyebabnya. Yang pertama, tidak mengerti tujuan. Jadi Tuhan itu memberi tujuan kepada Adam dan Hawa untuk sebuah rencana besar kekekalan, tetapi dia tidak mengerti. Kemudian kedua, tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan ini maksudnya begini, Adam dan Hawa 1 tahun masih ingat perintah Tuhan, masih tuh berhubungan sama Tuhan. Tahun ketiga, entah tahun sampai kapan, akhirnya dia kurang berdoa kali ya, kurang baca firman gitu, nggak tahu lah. Pokoknya intinya dia lupa. Sampai waktu dia ditawari sama iblis, enak loh buah itu, coba aja lo percaya. Terus dia bilang, enggak boleh kata Tuhan, kalau aku makan itu mati. Enggak loh, kalau kamu makan itu enggak mati kata si iblis. Bisa dibelokkan gitu saudara. Dia mau loh. Padahal dia masih mengerti, tetapi tidak menjaga persekutuan tersebut, tidak menjaga persekutuan dia dengan Tuhan. Akhirnya dia, ya udahlah, mungkin Tuhan juga udah lupa dengan kita. Padahal dia yang lupa sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sering begitu saudara. Kita tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan, akhirnya di suatu tawaran kita oke-oke aja gitu. Lanjut bang. Tujuannya teralihkan oleh kebanggaan diri. Kebanggaan diri waktu ditawari, nanti kamu tidak akan mati, malah hidup selama-lamanya. Wow, gitu kan. Kebanggaan diri saudara. Enak nih, malah makan buah ini malah hidup, dibelokin gitu saudara. Lanjut. Bentar bang, kembali dulu bang. Teralihkan oleh uang ya, ini untuk kita ya. Seringkali kita juga diperhadapkan pilihan, apakah kita akan cinta Tuhan atau cinta uang. Nah ini juga Tuhan sampai mamon itu betul-betul Tuhan apa ya, diperhadapkan ke kita hampir setara lah gitu ya dengan Tuhan. Kamu mau cinta saya atau cinta Tuhan? Soalnya kalau sudah cinta uang itu akar segala kejahatan saudara. Orang kalau udah cinta uang, lupa segalanya saudara. Apapun pasti ditempuh untuk mencapai uang itu. Belum bang, sabar bang. Kemudian kepentingan diri sendiri. Di dalam gereja juga kita nggak menjadi taat kepada pimpinan karena kita mementingkan ide kita sendiri. Saya coba kasih contoh real ini ya saudara. Waktu itu saya bilang sama Pak Gem, meja sound di tengah Pak begini, karena saya orang sound ya, jadi telinga saya harus balance kiri kanan gitu misalnya gitu. Kalau saya nggak cinta Tuhan, Pak Gem bilang pojok aja gitu. Nggak cinta Tuhan dan nggak cinta Pak Gembala, itu sakit hati yang ada saudara. Oh ini saya kan orang sound gitu, gitu kan. Tapi karena kita mencintai Tuhan dan mencintai gembala kita, ya udah taat aja, ya Pak, oke sip gitu. Dan gak ada masalah di situ, saudara. Dan komunikasi tetap terjaga. Nah ini penting buat komunikasi di dalam berjemaat, saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu, saudara. Saya mengasihi dia, nggak masalah gitu kan.
dan jangan disimpan gitu. Nah ini saya simpan buat contoh aja, jangan dari berapa Pak Markus masih bahas lagi, bukan, no gitu. Ini sebagai contoh gitu. Karena yang terpenting itu bukan masalah kita hebat atau kepentingan diri kita. Itu kan kepentingan saya gitu, telinga saya biar beres gitu kan. Tapi nggak taunya kan jemaat susah kalau lewat gitu kan. Nah penting mana saudara? Ya kan? Jangan mementingkan diri sendiri. Amin. Ya itu. Lanjut. Nah, ketaatan diuji dengan waktu saudara. Ketaatan itu nggak bisa besok dilihat, nggak bisa lusa dilihat, tetapi panjang saudara. Ketaatan itu berbicara kesetiaan sebenarnya. Ketaatan itu juga berbicara tentang bagaimana saudara bisa memahami sampai benar-benar kasih timbul di dalam diri saudara. Nah ini nggak bisa langsung diberat gitu saudara, nggak bisa. Yakin saya. Contohnya begini saudara. Saya waktu sama istri pacaran, wah menggebu-gebu lah pokoknya gitu kan. Saya melihat dia ada apanya, bukan. Pokoknya saya melihat dia sempurna gitu. Ketika kita berumah tangga, wow, ternyata sempurni saudara. Wow gitu. Dia juga kaget ke saya. Wah, dia ternyata sempurna. Ya kan? Nah, kalau tidak ada kasih di dalam hubungan saya dengan istri, ya ketaatan itu akan hilang. Semuanya akan buyar saudara. Nah ini seringkali akan diuji dengan waktu. Hidup bersama lama, ada yang 18 tahun, 19 tahun, tiba-tiba bubar. Ada yang sudah punya cucu, tiba-tiba bubar. Karena apa saudara? Ketaatan ini diuji dengan waktu. Ketika kasih tidak ada lagi di dalamnya, di dalam ketaatan itu, saudara akan melihat pasangan kita itu nggak sempurna. Akan menilai dia, wah, udah makin pelek lah. Ya saudara. Saudara mau mencintai dia karena fisiknya? Kan enggak dong. Harus karena saya mengasihi dia apa adanya. Kentutnya bau lah, gitu kan. Ya kan? Iya. Minum parfum ya. Minum parfum biar kenanya nggak bau. Nah, di dalam perjalanan hubungan rumah tangga ini, saudara, ketaatan perlu adanya kasih. Kalau enggak, penyiksaan yang ada saudara. Benar nggak? Ya, lanjut bang. Nah, ketaatan hanya bisa dilakukan dan dikerjakan oleh kasih. Lanjut. Sudah kita bahas tadi ya. Kasih menjadi kunci utama dalam perjalanan ketaatan Kristen, pengikut Kristus. Saudara pernah dengar ceritanya Petrus waktu setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari ketiga sebelum dia naik ke surga. Itu Petrus doang. Petrus gagal dengan ketaatannya. Kemudian dia kembali ke melaut ke kali Cibiel, ikan. Dia seperti itulah. Kira-kira dia kembali ke danau. Kemudian Tuhan samperin dia. Tuhan tanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia sampai tanya 3 kali saudara. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau, jawab si Petrus. Dia tanya lagi Tuhan, Petrus, apakah kamu benar-benar mengasihiku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketiga, dia tanya lagi. Iya, dia jawab. Sampai dia nangis saudara. Di sini ada satu tuntutan kasih yang Tuhan mau. Jadi kita itu taat bukan karena melakukan patitur gitu loh. Maksudnya kan kita ada hukum Taurat ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu.
nggak boleh gini. Hukum Taurat itu nggak ada yang bisa lakukan karena apa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Siapa yang mau kuat, saudara? Tapi ada namanya kasih. Nah, Tuhan itu mau kita itu ketaatannya berdasarkan kasih gitu loh. Kita di gereja taat sama gembala itu karena kita mengasihi Tuhan gitu loh. Kita mengasihi jemaat Tuhan, kita mengasihi komunitas kita mengasihi gembala kita. Itu penting, saudara. Selama itu nggak dilakukan, wah bahaya, saudara. Saudara akan menjadi orang yang punya apa ini? Kayak ada bunyi. Saudara akan menjadi orang yang berat, saudara sendiri di dalam berjemaat itu sendiri, karena tidak ada kasih. Yang ada, saudara akan melakukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, sampai sendiri, saudara. Dan kasih itu penting, saudara. Petrus sampai akhirnya waktu dia mau dibunuh, jadi akhirnya dia kan mati disalib terbalik, saudara. Petrus ini matinya disalib kepalanya ke bawah gitu. Itu dia tahu sebelumnya. Roh Kudus sudah bicara sama dia, kamu akan matinya seperti ini, tapi kamu kembali ke kota. Terus murid-muridnya tahu kalau juga dia akan mati. Murid-muridnya ngelarang, jangan Petrus, nanti kamu mati di sana. Nggak apa-apa. Ketika kasih itu ada di dalam diri Petrus, dia sanggup loh melakukan penyaliban itu. Ketaatan itu tiba-tiba timbul dan kuat, saudara, karena dia mengasihi Tuhan. Udah, dengan cara ini memang saya harus mati, dan dia siap. Contoh lainnya adalah Abraham itu ketika dapat mimpi sama Tuhan, dia percaya aja. Ini bagus, saudara, Abraham ini. Tapi tetap ada yang namanya manusia. Tadi yang saya bilang di slide sebelumnya bahwa kecenderungan manusia itu nggak taat, tetap. Lalu udah dibilang nanti anakmu tetap lewat Sarah ya, nggak ada wanita lain, tetap lewat Sarah loh, gitu. Dia nggak taat, saudara. Ketika istrinya bilang, ya udahlah, sama budak saya lah, mungkin lewat itu maksudnya Tuhan. Padahal beda, maksudnya Tuhan tidak seperti itu, saudara. Maksudnya Tuhan itu lo harus taat, tunggu rencana Tuhan, waktunya Tuhan. Apa yang terjadi dengan ketidaktaatan itu? Ada keturunan lain yang sampai hari ini jadi masalah, gitu. Ya, Bani Edar ya, jadi masalah buat kita semua. Jadi ketidaktaatan akan menjadi dampak yang berbahaya juga bagi orang lain. Mungkin bukan hanya pribadi kita, bagi keturunan kita dan lain sebagainya. Bagi orang lain, tetangga, dengan ketidaktaatan kita, banyak orang-orang dirugikan. Jadi dosa, gini saudara, dosa itu mungkin ditanggung sendiri, kesalahan itu ditanggung sendiri, tapi dampaknya itu bisa buat orang lain loh. Saudara harus ngerti ini, makanya hati-hati itu. Contoh nih, Adam dan Hawa yang dosa dia, kita yang dilempar ke bumi, benar nggak? Ya kan? Contoh lain lagi, Abraham yang sama pembantunya si Sarah, kita yang jadi susah juga. Tapi nggak apa-apa, semua Tuhan, karena Tuhan itu kasih ya udahlah dia tutupi. Nah ini kepribadian Tuhan itu gitu, dia kasih, ya udahlah, maunya begitu, tapi akan diperbaiki semuanya. Contoh Tuhan mau memperbaiki semuanya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Udahlah, tapi Tuhan itu Tuhan itu punya visi ke depan. Dia bilang gini, ya nanti ada keturunanmu yang akan menyelamatkan, yang akan menginjak kepala ular ini, si iblis ini, untuk menyelamatkan kita semua. Jadi Tuhan itu punya visi ke depan. Kita belajar dari Tuhan, dia punya iman. Apakah itu terjadi langsung? Enggak kan? Nah Tuhan itu punya visi, itu dia ucapkan lagi di perjanjiannya dengan Abraham bahwa akan ada kerajaan Allah turun ke bumi. Nah yang dimaksud adalah Kristus. Apakah Abraham mengerti dengan maksud itu? Enggak ngerti, saudara. Dia pikir itu kerajaan Allah yang
yang tiba-tiba turun ke bumi gitu. Sampai per hari matinya dia menunggu itu. Yang dia maksud Tuhan itu bukan itu, tapi harus kita mengerti dalam perjalanan iman, taat aja. Dan Tuhan itu selalu tepat janji. Ketika dia ngomong nanti ada penyelamatan, ya dia janjiin, yaitu lewat Kristus. Amin saudara. Lanjut Pak. Nah ini penting, ini ayat penting sekali saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kata mengasihi Tuhan itu lebih dulu sebelum saudara masuk ke dalam ketaatan, sebelum saudara masuk menuruti segala perintahku. Saudara mau baca firman Tuhan bolak-balik Alkitab ini 10 kali selama setahun, selama kasih tidak ada di dalam diri saudara, nggak akan sanggup saudara mengerjakan semuanya itu. Harus ada kasih dulu. Kita benar-benar ngasih Tuhan nggak gitu. Nah ini yang dulu saya lakukan saudara. Saya semua perjalanan kerohanian bisa saya katakan saya kerjakan gitu. Tapi satu, saya tidak mengasihi benar-benar Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu hal-hal yang nggak dilihat manusia, pribadi saudara, yang hal tersembunyi sekalipun itu. Apakah saudara akan berdiri dalam mengasihi Tuhan atau enggak, itulah yang Tuhan lihat. Selama itu saudara belum kerjakan, buahnya akan busuk saudara. Buahnya akan busuk, tidak akan menghasilkan apa-apa bahkan. Syukur-syukur kalau masih berbuah, berbunga gitu. Mandul saudara. Pohon ara itu akan mandul kalau saudara tidak punya kasih. Yang lebat hanya kelihatan, wah pohon ini lebat banget ya. Atau mungkin kita ya, saya pasangan, Pak Markus hebat ya, bisa ini, bisa itu. Selama tidak ada kasih dalam diri saya, saudara tidak akan pernah mendapatkan buah yang baik dalam diri saya loh. Pernah nggak ngerasain apa ya? Kalau ada dia memang walaupun dia ngomongnya cuma emprit gitu, tapi damai rasa di hati. Buahnya ada saudara. Ada juga kita ketemuin, wah dia mah hebat di mana apa aja, tapi sekali ngomong buat kita sakit hati selama 3 tahun. Karena buahnya nggak ada, kasihnya nggak ada saudara. Bahwa kata ini itu pribadi sebenarnya. Persekutuan saudara dengan Tuhan. Selama saudara punya persekutuan yang kuat, apapun saudara ngomong misalnya itu tajam banget gitu, kalau itu memang kebenaran, orang terimanya akan damai saudara. Karena yang berbicara itu bukan saudara, tapi Roh Kudus dalam diri saudara. Dan orang akan terima, iya ya, ini buah yang baik gitu. Dan dirasakan. Itu yang Tuhan mau saudara. Kalau ini sekali lagi, kasih itulah yang mendasari kita. Kita ngomong kalau karena ego kita ya mental, tapi kalau kita karena mengasihi dia, karena kita memang dibikin Tuhan untuk mengasihi dia, pasti enak rasanya gitu. Nah itu buahnya. Nah buah-buah roh inilah yang harus kita miliki saudara. Saudara berjemaat di tempat ini dari tahun berapa, saudara harus siap untuk berubah di dalam buah-buah roh. Kalau saudara nggak bisa tahun ini, saya masih tukang marah, saya masih punya rasa sakit hati, percuma saudara. Nggak usah gereja saudara. Mending gitu saudara. Buat apa? Buang waktu saudara. Percuma gitu. Ya kan? Gereja di tempat ini berdiri bukan untuk orang yang sudah sempurna memang, tetapi orang yang memang mau berubah saudara. Tapi kalau saudara nggak berubah dalam komunitas ini, sayang gitu. Ya saya nggak suruh saudara keluar, nggak, tapi sayang, buang waktu gitu. Lanjut bang. Yuk. Ya, ketaatan sebagai tanda kasih kepada Tuhan. Ya nanti ayatnya saudara bisa baca di rumah. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan sebagai wujud iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu kasih, berbicara tetap kasih ya saudara. Saudara beriman tapi tidak ada kasih di dalamnya juga. Itu kasih itu sebenarnya perbuatan nyata gitu. Lanjut Bang.
Nah, ini standar yang tertinggi, saudara. Ini penting banget, saudara. Ketaatan Kristus sebagai standar tertinggi untuk kita ikuti dalam mengikuti kehendak Bapa. Jadi begini, saudara. Kristus itu kan anak Allah. Dia paling dekat lah sama Tuhan. Bahkan dia pribadi Tuhan sendiri juga. Tiba-tiba Tuhan perintahkan. Ini kan Kristus sebenarnya bukan lahir yang di dunia 2000 tahun lalu, bukan loh. Dia itu kan abadi, udah ada sebelumnya gitu. Dia udah enak-enakan di surga. Kemudian Tuhan perintahkan, yuk kamu turun, selamatkan manusia gitu. Bayangin, saudara, dia mau rendahkan diri, masuk rahim seorang perempuan, kemudian dia diproses jadi tukang kayu. Kemudian di tahun 30 dia mulai berkarya selama 33 tahun dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, saya ingatkan saudara, kalau saudara masih ragu dengan proses Kristus untuk menyelamatkan kita di dalam Kristenan, hari ini kalau ditanya, biasa sering nih Pak Gun nanya, siapa yang masuk surga? Saya, gitu kan. Siapa yang mau duluan? Diam semua kan. Saudara kalau masih ragu dalam diri, kalau saya ditanya, siapa mau duluan? Ya saya. Ngapain kita lama-lama di dunia ini? Amin, saudara. Tuhan Yesus pun nggak mau lama-lama, saudara. 30 tahun, 3 tahun selesai, udah kelar. Cepat pulang. Lebih enak di sana, saudara. Saya yakin lebih enak di sana. Walaupun saya belum ke sana, tapi kan itu iman saya, saudara. Tapi ini prinsip saya, makanya saya nggak punya anak-anak banyak-banyak, satu aja udah. Maaf ya, ini prinsip saya, jangan diikuti juga. Gitu. Tapi itu tujuan saya. Saya nggak mau banyak buang waktu. Bukan saya nggak cinta keluarga, tidak. Tapi saya prepare. Ya cukup satu anak. Saya akan fokus sama Tuhan. Nggak harus diikuti, tapi ini rasa cinta saya gitu sama Tuhan. Betapa pentingnya waktu-waktu saya ini dengan Tuhan. Karena saya tahu saya itu orang yang pelin-pelan dulunya, yang nggak bisa dipegang omongannya. Sampai akhirnya saya memutuskan, Tuhan, cukup kali ini saja. Saya akan berjalan ke dalam ketaatan. Beri aku kasih. Beri aku kasih. Apapun kedepannya, dapat teguran gembala, dapat cacian tetangga, Tuhan, aku mengasihi. Dapat ejekan dari pasangan misalnya, sekarang lu makin tua gitu. Bisa sakit hati ya. John, ganteng kali kamu, John. Siapa dulu mamanya? Kan bapaknya. Bapaknya kayak gitu, kan bisa juga gitu kan. Sakit hati gitu kan. Tapi enggak, karena kita sudah dipulihkan gitu, saudara. Nah, Kristus ini menjadi satu pedoman yang kuat, saudara, ketika dia menyelesaikan penyaliban itu. Saudara juga harus tahu bahwa kita dipanggil untuk sebuah perjalanan iman. Apapun yang dipercayakan saudara sebagai jemaat, jadilah jemaat yang taat. Sebagai pengerja, jadilah pengerja yang taat. Sebagai pemusik yang taat juga, yang takut akan Tuhan. Nah ini satu, takut akan Tuhan itu nggak bisa dilihat manusia lain, hanya pribadi saudara, manusia saudara sendiri dengan Tuhan. Saudara bisa main hebat di dalam permusikan, tapi saudara nggak kudus di hadapan Tuhan, nanti akan lama-lama ketahuan juga buahnya, dari buahnya, saudara, dari dampaknya. Lanjut Bang. Kita baca sama-sama. Ini penting, saudara. Ini yang mendasari kita akhirnya bisa selamat, saudara. Ini yang mendasari akhirnya Tuhan itu ya mau gitu menyelesaikan pekerjaannya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi ketaatan Kristus di kayu salib itu dasarnya dia cinta akan kita. Jadi cintanya bukan hanya masalah manusia, saudara, jangan kayak dulu ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini bukan hanya manusia sebenarnya. Yang dia selamatkan semua, binatang, pohon, semua seisinya. Karena apa? Saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, si Adam dan Hawa masih bisa main sama si singa, masih bisa main sama si buaya. Coba sekarang saudara main-main sama mereka. Karena apa? Dosa, saudara. Makanya saya bilang dosa itu berdampak parah. Nah, ini yang Tuhan mau selamatkan. Nanti di tahun 1000 tahun singa apa makannya? Rumput, saudara. Udah Tuhan selamatkan. Adapun giginya kesilitan rumput, dia minta tolong, bukain, masih berani kita gitu. Kalau sekarang coba aja. Tinggal nama, saudara. Karena apa terjadi itu? Rusak semua, karena dosa itu jadi rusak. Tatanan yang Tuhan berikan itu jadi rusak. Hati-hati dengan dosa. Saudara akan bisa merusak rumah tangga kalau saudara main-main sama dosa. Jadi saya percaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang lebih militan gitu, lebih maju. Karena saya punya iman saudara semua masuk sampai garis akhir, saudara. Amin, saudara. Untuk saat ini memang mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin nggak mudah. Coba sekali lagi cintai Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ini yang terakhir, bahwa kasihlah yang mendasari harusnya bahwa untuk saudara melangkah dalam iman percaya. Coba yang terakhir. Wah, thanks. Ya. Dan terakhir berarti ya. Amin, saudara. Kunci E. Kita bangkit berdiri, saudara.